Hai, kita kembali lagi ya. Pada video ini kita akan masih membahas tentang teorema Pythagoras. Pada video sebelumnya sudah ada, silakan dicari. Pasti ada. Kemarin kita sudah membahas tentang teorema Pythagoras, triple Pythagoras ya kan? Dan bilangan triple Pythagoras apa saja beserta contoh-contoh soalnya. Nah, pada video kedua ini kita akan melanjutkan bab teorema Pythagoras materi kelas 8 SMP di semester 2. Sekarang kebalikan teorema Pythagoras. Masih ingat kan teorema Pythagoras? Kita ingat kembali ya. Teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku, di mana di depan sudut 90 derajat itu dia termasuk sisi terpanjang atau hipotenusa, sedangkan sisi-sisi yang lain termasuk kaki sudut. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat ini berasal dari penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lain. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Masih ingat? Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pythagoras. Ini ada 3 macam. Masih ingat? Ini saya gambarkan lagi. Segitiganya siku-siku di A, sisi miringnya A, sisi-sisi yang lain B dan C. Ketika dia A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, jadi jumlah keduanya itu sama dengan sisi miring, maka dia termasuk segitiga siku-siku. Tapi jumlah keduanya, apabila sisi miring lebih besar daripada jumlah keduanya, maka dia termasuk segitiga tumpul. Tapi kalau sisi miring lebih kecil dari jumlah kedua sisinya, maka dia termasuk segitiga lancip. Jangan sampai salah ya. Sama dengan lebih dari dan kurang dari. Kalau sisi terpanjang sama dengan, maka siku-siku. Kalau sisi terpanjangnya lebih dari, tumpul. Kalau kurang dari termasuk lancip. Contohnya seperti apa? Langsung saja. Biasanya nanti soalnya berbentuk seperti ini. Tentukan termasuk segitiga siku-siku, tumpul atau lancip berdasarkan ukuran sisi-sisi di bawah ini. Yuk. Dari ketiga ini, kalian diminta untuk menentukan yang A ini termasuk segitiga apa ya. Sebelum kita tentukan dulu, kamu langkah pertama tentukan dulu sisi terpanjangnya 6, 8, dan 10. Maka sisi terpanjangnya adalah 10. Kalau begitu tulis dulu rumusnya. Yang A ya, jawab ya. Rumusnya pasti A kuadrat titik-titik B kuadrat ditambah C kuadrat. Kenapa saya isi titik-titik? Karena nanti bisa diisi sama dengan, bisa diisi lebih dari atau kurang dari. A itu pasti sisi terpanjang, berarti 10 kuadrat. B-nya sisi-sisi yang lain ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat 100, 36 ditambah 64. 100 berapa? 36 tambah 64 100. Karena 100 sama dengan, karena kiri 100 dan kanan 100, maka dia tandanya adalah sama dengan. Nah, kalau dia sama dengan, maka termasuk segitiga siku-siku. Nah, bisa menangkap ya setelah tahu contohnya. Termasuk segitiga siku-siku. Ternyata mudah kan? Lanjut, nomor yang B. Kita tulis dulu rumusnya. A kuadrat titik-titik B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita tentukan dulu sisi terpanjangnya 9, 12, 17. Maka sisi terpanjangnya adalah 17. Maka 17 kuadrat titik-titik 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 17 kuadrat 289, 81 ditambah 144. Silakan dihitung dulu. 225, 289 dan 225. Jelas lebih banyak 289. Jadi kalau dia lebih dari, sisi terpanjangnya lebih dari, maka dia termasuk segitiga tumpul. Ada gambaran ya, segitiga tumpul. Yuk yang C sekarang. Yang C 7, 10, 12. Maka sisi terpanjangnya ya pasti 12. Yuk kita tulis rumusnya dulu. A kuadrat titik-titik B kuadrat ditambah C
kuadrat. A-nya pasti yang 12, B-nya 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti 144 titik-titik 49 ditambah 100. Kalian harus hafal bilangan berpangkat 2 ya. Berapa? 149. 144 dan 149 lebih kecil kan? Maka dia termasuk segitiga apa? Lancip. Nah, bisa membedakan ya dari contoh-contoh ini. Ini merupakan kebalikan teorema Pitagoras untuk menentukan segitiga tersebut termasuk siku-siku, tumpul atau lancip. Sekarang Pitagoras pada segitiga istimewa. Yang dimaksud segitiga istimewa ini apa? Ini sudut-sudutnya. Ada dua jenis. Yang pertama, ketika dia segitiga siku-siku, di mana salah satunya kan 90 derajat, maka sudut yang lainnya 60 derajat dan 30 derajat. Kenapa? Karena dia jumlah sudut dalam segitiga jumlahnya harus 180. 90 tambah 30 tambah 60 pasti 180. Nah, ketika berlaku seperti ini, ada 90, 30, dan 60, pasti perbandingannya akan seperti ini. Bagaimana? Sisi di depan sudut 30, ini kan sudut 30, perbandingannya adalah 1. Sedangkan sisi di depan sudut 90 perbandingannya adalah 2. Dan sisi di depan sudut 60 adalah perbandingannya akar 3. Bisa saya tuliskan AC banding AB banding BC. Pokoknya di depan 30 itu 1, di depan 60 itu akar 3, di depan 90 itu 2. Itu apabila segitiga istimewanya sudutnya 90, 30, dan 60. Terus yang satu adalah sudutnya 90 derajat, 45, dan 45. Kalau sudutnya sama, berarti dia termasuk segitiga sama kaki. Nah, kalau 45 dan 45 berlaku perbandingan 1, 1 akar 2. Di depan 45 perbandingannya 1 dan di depan 90 perbandingannya akar 2. Ini diingat ya. Jangan sampai keliru. Kemudian contohnya bagaimana? Langsung saja ke contoh. Nah, ada segitiga KLM, ditanyakan panjang LM. Sini kan? Nah, kita tentukan dulu. Kalau dia sudutnya 90 dan 30, maka yang satu harus berapa? Karena jumlahnya 180 dikurangi 90 dikurangi 30, maka pasti kurangnya adalah 60 derajat. Nah, kita tulis dulu perbandingannya sama seperti ini. Kalau di depan 90 derajat dia 2, kalau di depan 60 derajat dia akar 3, dan di depan 30 adalah 1. Caranya bagaimana? Kita menggunakan perbandingan yang diketahui. Ini yang ditanyakan dulu LM kan? LM dibagi yang diketahui. Yang diketahui apa? KL. Terus sama dengan kan perbandingannya. LM perbandingannya berapa? 1, ya kan? Di sini kan 1. KL perbandingannya 2, ya kan? LM-nya berapa? LM-nya yang ditanyakan, panjang KL-nya 12 sama dengan setengah. Setelah ini kamu kalikan silang. Kalikan silang 2 kali LM berarti 2 LM ya. Dan 12 kali 1 12, maka LM-nya adalah 12 dibagi 2 berapa? 6 cm. Udah kan? Yang penting kamu tahu perbandingannya dulu. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini, aduh maaf kurang fokus. Fokusnya susah ya. Sebentar saya fokuskan dulu. Yuk yang nomor 2. Pada segitiga PQR, siku-siku di Q. Kita gambar dulu. Segitiga PQR. Segitiga siku-siku di Q. Berarti nanti PR-nya terserah ya. Dan sudut P-nya, ini kan siku-siku. Ini 45 derajat. Nah, kalau dia satunya 45, maka dia juga 45. Dia termasuk segitiga sama kaki. Jika panjang PR-nya 10, maka panjang PQ-nya berapa? Kita lihat dulu perbandingannya. Nah, ini kan di depan 45 1 akar 2. Yang ditanyakan
PQ. PQ kan ini. Dibandingnya ditanyakan yang diketahui apa? PR. Terus perbandingannya PQ 1 PR akar 2. Kamu kalikan silang. Ini PQ-nya ditanyakan dulu. PR-nya 10. 1 per akar 2. Kalikan silang. Akar 2 kali PQ. Akar 2 PQ 10 kali 1 10. Maka PQ adalah 10 per akar 2. Nah, kalau seperti ini kan ada pembagian akar ya. Maka untuk bisa menyelesaikannya harus dirasionalkan. Rasionalnya bagaimana? Kamu kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Akar 2. Maka atas kalikan akar 2, bawah juga kalikan akar 2. 10 kali akar 2, 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 berapa? 2. 10 bagi 2, 5. 5 akar 2. Nah, gitu ya. Ini namanya rasional. Bisa ya? Terus, contoh berikutnya. Luas persegi panjang dengan panjang 20 dan diagonal sisi 20 cm, 25 cm. Nah, kita gambar dulu persegi panjang. Persegi panjang. Panjangnya 20 dan diagonal sisi, diagonal itu yang miring 25. Pada persegi panjang mesti sudut-sudutnya siku. Nah, supaya bisa mengetahui luas persegi panjang kan P kali L. P-nya sudah ada, L-nya belum ada. Maka kita cari dulu L-nya dari mana. Ini segitiga siku-siku. Ini misal saya beri nama ABC ya, ABCD. Nah, untuk bisa mencari L-nya, kalian lihat segitiga BCD. Siku-siku, nih saya gambar dulu. Nih, berarti kan siku-siku di C, B, CD. BC-nya yang kok BC? Ini D ya, D. Maaf. Yang ditanyakan BC ini. BD-nya 25, DC-nya 20. Maka kalian bisa gunakan siku-siku. Kalau yang ditanyakan bukan sisi miring, maka dikurangi ya. Sisi miring dikurangi sisi yang lain. Berapa? 625 kurangi 400. Berapa? 225. Maka lebarnya adalah akar 225. Berapa? 15 cm. Nah, maka luas persegi panjangnya bisa kalian hitung. P kali L. P-nya 20, L-nya 15. Berapa? 300 cm persegi. Mudah sekali. Sekarang yang kedua, diketahui luas segitiga ABC ada 96. Berapa panjang BC-nya? Yang ditanyakan sisi miring. Kalau sisi miring kan pakai Pitagoras, harus tahu sisi-sisi yang lain. Sedangkan ini AC-nya belum. Dari mana? Ya ini dari luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 12, alasnya AB, tingginya AC. AC kan yang ditanyakan. Maka alasnya 12, tingginya AC. Ini 12, 6, 96. Ini saya coret 6. 6 AC. Maka AC-nya adalah 96 dibagi 6. Berapa? 16. Nah, dari sini kita bisa menghitung panjang BC. Ingat, BC itu sisi miring. Maka untuk mencari sisi miring ditambahkan sisi-sisi yang lain. AC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC-nya tadi 16. 12 kuadrat berapa? 256 ditambah 144. Maka BC kuadrat adalah 400. Maka BC adalah akar 400. Berapa? 20. Nah, mudah sekali ya. Itu kita pembahasan tentang Pitagoras sebagai segitiga istimewa dan kebalikan teorema Pitagoras. Silakan dipelajari lagi. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Baik, supaya lebih paham, saya punya soal. Silakan dikerjakan ya buat latihan.
Nah, terlihat ya, ini saya tulis sedikit-sedikit dulu. Nomor 1 dan 2 terlihat ya. Kalau ketinggalan di stop dulu. Terus nomor 3 dan 4. Nomor 3, 15 dan 17 ya ini ya. Nah, terlihat ya. Baik, sekian video kedua tentang teorema Pitagoras. Pada video berikutnya kita akan membahas bab baru. Baik, selamat belajar, jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa.